jalan kan licin, posisi betul begini sampai malam bang. Mudah-mudahan kita selamat. Itu bang, saya di situ mulai ngedon. Habis itu saya ngerasain ada benturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, siapapun kalian yang menonton video ini. Pada malam ini kita kebetulan kedatangan lagi salah seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman lumayan mistis ya di salah satu daerah yang juga yang dialaminya ini berkaitan dengan cerita rakyat yang sudah tersebar luas di daerah tersebut, teman-teman. Pada saat itu dia sedang menjalani tugas kerja. Oke, langsung saja. Mungkin kita tanyakan, kita perkenalkan narasumber kita ini langsung. Silakan Mas, siapa namanya Mas? Nama saya Fajar. Ya, oke Mas. Dari mana Mas asalnya? Asli Tegal. Tegal. Oke Mas, tadi di belakang layar sudah cerita sedikit ya tentang pengalaman yang dialami Mas Fajar terkait kisah yang lumayan cukup aneh yang Mas Fajar pernah alami tersebut di salah satu daerah di Jawa Barat ya, tepatnya di Indramayu Mas. Indramayu. Oke, bisa langsung saja, mungkin teman-teman udah nggak sabar ingin mendengar cerita langsung dari Mas Fajar. Silakan Mas, kejadiannya tahun berapa dan pertamanya gimana, dengan siapa dialaminya? Oke, silakan. Sebenarnya nggak sengaja sih, kejadiannya nggak sengaja, istilahnya nyari tempat-tempat yang kayak gitu. Oke. Itu istilahnya secara kebetulan, spontan lah. Waktu itu teh tahun berapa kejadiannya Mas? Tahun 2009 kalau nggak 2010. Oh, 2009. Oke, langsung saja Mas ceritakan dari awal sampai akhir. Iya, waktu itu kan saya di wirausaha kan. Iya. Nah pas waktu itu usaha saya tuh lagi merosot. Nah kebetulan ada tawaran kerja survei 5 toko itu, komputer, terus optik, kacamata. Oke. Terus elektronik, terus yang duanya lagi konter apa ya? Ya. Yang satunya apa tuh dulu tuh? Pokoknya ada lima toko sih. Yeah. Ya cuman untuk laporan sebenarnya. Terus? Jadi pas waktu itu saya dikasih honor tuh, yang itu kan jatahnya 2 minggu per 2 minggu surveinya. Oh gitu. Jadi 2 minggu tuh dikasih kalau nggak salah 2 juta ya. 2 minggu tersebut. Jadi saya kan usaha lagi sepi ya, bisnisnya lagi sepi gitu kan, lagi merosot. Nah ada tawaran kerja lumayan 2 minggu 2 juta ya, daripada nganggur gitu ya Mas. Kayak gitu saya tergiur. Ya udah, kebetulan ada temen saya ya, saya ajak temen saya kan. Udah, namanya Den, ini saya dapat tawaran kerja, tapi kerjanya lumayan capek. Di mana? Antara 3 wilayah, Subang, Indramayu, Jatibarang. Kerjanya apa? Survei toko, survei doang. Ya kita
ternyata nyatet doang, udah ada sih datanya di situ kayak komputer ya, datanya ada yang dijual sama toko tersebut tuh Jadi apa aja. kita mah cuman ngedata, oh ada nih checklist, iya, ada nih checklist gitu. Terus ntar kita nanya-nanya yang sama penjualnya itu, ntar kita sambil kalau barang-barangnya datanya udah konkret di situ, udah ada, udah kata dia tuh, udahlah lumayan daripada nganggur dia kan, pas lagi nganggur juga tuh waktu itu. Ya udah berangkat pakai motor tuh. Waktu itu berangkatnya ke Indramayu dulu, soalnya kan jauh. Ya udah kita yang jauh dulu aja. Nah kebetulan di situ saya tuh dikasih uang nginep juga. oh untuk akomodasi untuk nginap gitu ya. Terus Cuman nggak dikasih uang makan. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah apa dikasih gitu kan, ya lupa sih, emang udah lama. Oh ya, singkat cerita berangkatlah berdua tuh dari sini ke Indramayu pakai motor survei tiap toko tuh yang ada di Indramayu. Ya emang lucu sih bang. Coba gimana tuh lucunya? Gimana? Kita tuh harus emang apa ya, tahan mental ya. Kerja kayak gitu kan nggak gampangnya kan, orang yang disurveinya juga istilahnya belum tentu percaya gitu kan, kalau ya otomatis curiga lah, curiganya kita mau ngapain gitu kan. Ya emang orang nggak kenal kan, ya saya juga maklumi lah, namanya orang nggak kenal. Terus ya ada apa kok survei barang-barang yang dijual gitu kan. Ya saya juga maklum ya, tapi saya terangin sih, saya jelasin ini cuman buat data aja pak, ya barangkali ntar jadi buat bukti kalau mas udah kerja gitu kan. Ya kayak ada ya alasannya macam-macam lah bang. Macam-macamnya, ada yang kita tuh kuliah lagi skripsi gitu kan, ya biar dapat gitu. Jadi di situ tuh aturannya harus dapat data kartu nama penjual. Kalau enggak minusnya tuh ya minimal foto lah. Foto toko tersebut. Ya nggak tahu saya tujuan itu waktu itu teh. Pas saya berangkat ke situ ya gitu, udah sampai sana survei pas saya tuh malah jalan tuh yang lucunya tuh, saya kan namanya orang kayak gitu kan harus jalan bang. Motor tuh saya nggak ingat bang. Waktu itu motor nggak ingat. Pas saya tanya sama teman tuh, Dan kita udah di mana? Tahu di mana tuh. Nah, terus motor kita yang tadi ditinggalin di mana? Nggak tahu. Aduh ini gimana, ini udah terlalu jauh kita jalan. Itu malam? Siang. Siang kan, kalau malam ya toko kan otomatis pada tutup. Ya emang istilahnya namanya orang butuh ya. Itu lagi butuh duit gitu. Apapun dilakukan yang penting halal gitu. Betul. Istilahnya walaupun kerja capek atau wah kalau masalah lapar nggak dipikirin. Jadi ambisinya kita dapat data aja, ya dapat data supaya ada bukti kita kerja gitu kan. Ya namanya kita udah istilahnya tanggung jawab sama orang tersebut yang nyuruh kan, nggak enak. Nah pas kayak gitu sampai motor tuh jauh banget di mana itu. Aduh, mengenai tadi motornya nggak inget naruhnya di mana, terus balik lagi. Ya teman saya tuh saya suruh tungguin aja situ. Udah kamu sini aja. Ntar habis ngambil motor kita makan. Itu udah dari pagi nyampe jam 2 tuh baru inget makan itu. Jam 2 zuhur tuh udah sakit laparnya, haus mah ya. Cuman kita kan hemat. Nah terus uang yang buat nginep tuh saya inisiatif. Wah saya keingetan tuh, ya keingetannya, oh saya di sini punya
temen, Ya, daerah di Indramayu, ya. Oke. Gimana Den kalau misalkan malam ini kita nginep aja di sini? Ya, dia bilang ya emang itu kan udah ada jatah yang buat nginep. Tapi jangan nginep di hotel, sayang kan uangnya. Jadi uangnya kita pakai buat makan aja daripada Uang kita yang nginep buat di hotel. nginep kita buat makan. Ya, kita nginep di Nah, rumah. terus mau tidur di mana? Saya punya temen di sini. Ya udah telepon aja, kali aja aktif. Pas aktif itu Bang, saya telepon. Ya udah saya coba telepon aktif. Ya, dia teman saya yang di Indramayu tuh. Saya telepon aktif. Ya udah, kamu posisinya ada di mana gitu kan. Terus saya udah capek banget Bang. Itu udah saya di perapatan Celeng tuh. Ya, ya. Hujan jam 9 malam ya. Saya udah bingung tuh mau kemana nih pulang. Ya udah saya pas inget itu saya langsung telepon. Untungnya dia pas aktif pas ada di rumah juga. Dia kan kerjanya juga jauh. Itu secara kebetulan dia ada di rumah. Pas saya itu diangkat, ya udah kamu nginep sini aja. Posisi kamu di mana? Saya lagi di perapatan Celeng Bang. Ya udah ntar gini aja, kamu ke alun-alun Indramayu. Ntar kamu dari situ belok kanan apa? Waktu dulu tuh. Ya udah nggak apa-apa. Saya ntar ketemu di situ. Ketemulah. Saya ajak teman saya tuh. Ya udah kita ketemuan di alun-alun katanya. Terus saya hujan-hujan di situ nungguin ada 1 jam lah lebih kayak orang hujan angin kayak gitu. Pas itu saya datang temen yang dari Indramayu itu. Gimana mau langsung pulang atau mau nongkrong dulu? Udah pulang aja. Karena udah capek. Udah capek dari pagi. Asli dari pagi itu. Terus pulang. Terus dia bilang tuh kita pulang mau lewat mana? Ya terserah kan, orang saya nggak, kan nggak tahu wilayah, iya. Namanya orang pendatang. Ya terserah kan, kamu yang kenal jalur-jalur sini, tahu arah-arah yang lebih enak, lebih cepat. Yaudah kita jangan ngambil arah depan, kita ngambil arah belakang aja. Ya terserah, yang penting saya ngikut. Nah, ikutlah teman saya tuh yang ikut saya, ikut dia. Jadi saya 2 motor, teman saya tuh bonceng teman saya yang di Indramayu. Jadi saya sendiri. Soalnya kan posisi saya belum tahu, terus jalan kan licin. Posisi gitu gerimis sampai malam Bang. Gerimis asli. Enggak. Itu jam berapa kira-kira? Waktu pulang? Tuh jam 12 tuh saya baru ketemuan. Jam 12. Nah, itu setengah satuan lah. Setengah satu berangkat pulang. Ya kirain saya jalannya enak. Asli. Untung waktu itu saya tuh ya bawa motor lagi enak-enaknya, lagi happy-happynya bawa motor. Jadi enggak, istilahnya masih punya mental lah buat di motor tuh. Jadi jalan apa tuh bisa ngimbangin. Jalan setapak, terus lewat kebun. Ya istilahnya nggak lewat perkampungan lah. Nggak tahu ya, namanya saya ngikut aja dari belakang, dia di belakang, dia di depan, saya di belakang, ngikutin aja. Saya nggak tahu arahnya kemana tuh. Yang penting harapan saya tuh nyampe rumah, istirahat. Badan udah menggigil nggak karuan. Pas waktu itu nggak bawa mantel, pokoknya berdua tuh udah basah kuyup lah. Orang gerimis tuh dari Indramayu itu ke Jatibarang, nah Jatibarang ke Indramayu lagi kehujanan. Waktu itu udah kehujanan dari sore. Pas kayak gitu, saya nurutin aja dari belakang tuh, ngikutin dia. Nah, pas saya nggak ngeh ya, nggak ngehnya, ya dia juga ngebilang sih sebenarnya. Saya biasa aja, cuman kok jalannya gelap banget, cuma ada paling lewat warung-warung gitu kan. Jarang banget. Ya cuman saya nggak istilahnya nggak berpikiran macam-macam. Ya namanya orang pengen pulang sih gimana. Pokoknya pikiran istirahat
rebahan gitu. Pengen buru-buru nyampe rumah dia gitu. Nah, saya pas kayak gitu lama lah. Nah, berhenti tuh motor. Dia berhenti, saya berhenti. Pas kayak gitu saya, loh, kok berhentinya di sini? Gelap tempatnya, Bang. Gelap banget. Saya nggak ngeh di bawahnya tuh kali. Sungai gede banget. Nggak tahu sungai apa ya. Nah, terus yang di sebelah sana tuh, di seberangnya, kirain tuh rumah. Kirain rumah. Wah, kayaknya saya mau diajak mampir dulu nih. Ya istirahat lah, ya makan apa ngopi dulu gitu kan. Saya udah enak, perasaan udah enak. Kalau teman saya si Denny-nya tuh udah ngikut dia. Jadi saya berperasaan sendiri aja gitu. Wah, antara tanda tanya gitu. Dalam hati, wah kayaknya mau diajak ngopi dulu, enak nih, anget-anget gitu. Pas itu lampunya tuh ditembakin, lampu motor dia tuh. Lampu jauh. Ya. Pas itu kok dari sana kan kelihatannya cuman patromak gitu kan. Iya. Kirain saya rumah asli. Pas ditembakin lampunya, kok nyamperin, saya kaget. Kok rumahnya kayak jalan gitu kan. Emang saya nggak tahu kan, rumahnya baru. Karena gelap. Asli, itu udah nyampe situ 1:30. Iya. 1:30 malam. Asli. Sampai pas kayak gitu, itu tuh ternyata dia tuh perahu penyeberangan. Yang nyamperin tuh, yang saya anggap rumah tuh. Iya. Getek ya, buat nyebrang sungai gitu ya. Oh, getek kecil Bang ya, mah. Oh, gede. Itu mah emang, oh ya segede rumah ada sih. Emang ada rumahnya. Emang buat khusus untuk nyebrang kali sehari-harinya sama penduduk. Ya, saya nggak, istilahnya nggak ini mungkin buat nyebrang. Cuman saya ke teman saya yang di Indramayu itu, Bang, saya kayaknya nggak mampu nih kalau misalkan bawa motor ke bawah. Soalnya saya nggak biasa. Jalannya licin banget. Udah tenang aja, lu turun. Pokoknya lu naik aja ke perahu, motor saya yang nurunin. Tapi dia belum si perahu penyeberangan tuh masih di tengah. Masih jalan. Oh, pas kayak gitu dia nepak. Aduh, Jar. Kata dia tuh, Jar, apa? Duh, gimana ya? Kita mau balik lagi ke depan jauh, tapi kita udah nyampe sini tanggung. Saya tanda tanya. Nah di situ ada apa? Ada apa sih, Bang? Kamu orang Jawa Tengah ya? Iya, emang kenapa sih? Aduh, gimana yuk? Dia kayak kebingungan gitu, teman saya yang di Indramayu itu. Ya kebingungan. Terus saya kan lebih bingung, orang saya nggak tahu. Nggak tahu apa-apa, tujuannya apa, dia maksudnya tuh pikirannya apa gitu, kan. Ada apa sih Bang? Gimana ya, kita pulang lagi nggak mungkin, soalnya udah jauh, udah malam lagi. Terus kalau lewat sini, saya nggak ingat kalau kamu tuh orang Jawa Tengah. Saya gitu. Ya itu mah orang teman saya yang dari Purwakarta tuh ya. Iya, yang diboncengin sama orang Indramayu. Itu mah santai-santai aja, malah dia kayaknya gimana, emang udah capek, dia juga kan capek, orang bolak-balik dari pagi, jadi dia nggak bersuara gitu istilahnya, cuma nanya ada apa sih gitu. Terus saya yang akhirnya ya kepo lah, ada apa sih Bang? Ini aja, lu istilahnya nurutin apa yang gua baca. Ya nggak apa-apa. Terus bacanya gimana? Ya pokoknya kamu nurutin aja apa yang saya baca. Saya ngikutin Bang. Gak tahu lah, lupa bacaannya juga. Asli lupa. Doanya apa gitu. Cuma saya ngikutin aja. Ngikutin dia baca, saya baca. Udahlah, bismillah. Mudah-mudahan kita selamat. Itu Bang. Saya di situ mulai ngedon. Apa sih tujuannya? Saya benar cuman ada ngedonnya, penasaran. Ya istilahnya saya lemas juga, apa pas saya lihat gitu? Pas saya lihat, Masya Allah, ini kalinya gede banget. Waktu itu saya belum kenal itu kali apa. Nah itu disuruh buru-buru naik,
tuh ke perahu tuh, ke perahu penyeberangan. Saya udah nggak ngurusin motor, orang dia yang ngurusin. Ya udah kamu turun aja langsung naik, ntar motor saya yang bawa. Pokoknya kamu begitu naik, kamu langsung duduk di atas ya. Saya tambah penasaran tuh. Iya. Apa ya? Iya. Iya, maksudnya ada apa gitu dengan saya. Pas itu di situ yang punya perahunya tuh suami istri kayaknya, tapi waktu itu udah agak tua sih. Saya istilahnya nggak merhatiin banget, cuman ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, yang otomatis yang jadi bikin saya lebih penasarannya, begitu saya naik perahu tuh Bang, si ibunya itu yang istilahnya merhatiin saya sampai kayak ada sesuatu gitu. Oh, di diri saya sampai kayak wah, merhatiinnya tajam banget saya. Udah nggak istilahnya jadi tambah penasaran saja ya? Saya nggak peduli lah ya. Iya. Nah, terus yang udah tuh jalan ya, teman saya yang dari Purwakarta tuh sama yang dari Indramayu tuh ngebantuin lah narik seling tuh. Saya malah disuruh duduk. Mau ngebantuin nggak boleh, kamu jangan bantuin, kamu duduk aja di atas. Emang kenapa sih? Pokoknya kamu duduk aja, baca-baca sebisa kamu. Kan saya lebih bingung Bang, bingung apa ya tujuannya. Ya saya baca-baca lah, namanya orang disuruh baca ya baca aja, berdoa lah. Berdoa sebisa saya. Ya cuma saya dalam hati emang tebel perasaan penasaran sambil doa tuh sebisa saya. Pas kalau gitu tuh yang punya perahu itu maril ya istilahnya, yang punya perahunya bilang kalau kayak kita tuh bahasanya agak cepetan Bang, agak cepetan Nak, biar cepet sampai. Nah, dia sampai teman saya tuh duaan bantuin sampai istilahnya kenceng banget nariknya. Ya emang perahu gede banget sih Bang, perahunya rumah lah. Pas kayak itu sampailah sekitar 10 meteran apa ya kalau nggak salah tuh. Nah, kalau ya pokoknya udah jauh dari tengah, dari tepian yang kali itu awal naik. Udah jauh, udah agak ke tengah. Nah di situ saya ngerasain ada benturan ngerasain benturan perahu itu, ya. kayak gebentur, kayak cuma bisa kayak perasaan saya tuh kayak ada dibentur jebluk gitu kan, dalam sampai goyang gitu. Saya nggak perasaan macam-macam ya, istilahnya mungkin ya kena angin atau kena batu gitu kan. Saya belum panjang tuh pikiran, paling belum berpikir ke arah sana mungkin. Nah terus jalan lagi, jebluk lagi Bang, adalah 3 kali. Nah yang teman saya yang dari Indramayu tuh makin kenceng nariknya, terus makin kenceng nyupot saya. Berdoa. Pokoknya kamu berdoa sebisa kamu jangan turun. Saya kan nambah menggigil tuh, menggigil kedinginan sama menggigil ketakutan. Akhirnya sama ketakutan, cuman ketakutan yang nggak jelas. Pasti. Nggak jelas. Apa sih yang ditakutin? Iya. Istilahnya teh pas saya gitu ya, saya nambah gigil lah, orang udah jam 1:30. Nah teman saya yang dari Purwakarta tuh yang ledekin, udah kamu mau jangan ikut-ikutan, kamu di situ aja. Padahal dia juga nggak tahu sebenarnya, nggak tahu apa tujuan itu. Nah pas kalau gitu tuh cepatnya cerita, sampailah ke pinggir seberang kan, ke seberang. Nah si ibu itu yang bilang, itu teman kamu yang itu suruh cepetan aja turun, suruh menepi gitu, langsung aja naik. Kalau perahu udah menepi langsung naik. Saya malah istilahnya kasarnya suruh lari lah. Ya saya nurut aja waktu itu, kayak gimana sih? Ya nurut karena saya penasaran tapi ada rasa takutnya. Ada takutnya. Tapi jadi ya nurut, tahu apa yang ditakutin. Nggak tahu bener. Ya nurut aja lah lari. Pas begitu lari sampai itu, motor saya udah nggak ngurusin. Jadi yang berdua itu yang ngurusin motor saya malah. Pas sampai ke atas tuh
kayak kebun apa dulu tuh ya, namanya malam saya nggak merhatiin. Pas nih motor kamu, kata teman saya yang dari Indramayu itu. Nah, dia balik lagi berboncengan berdua, saya sendiri. Otomatis ya namanya saya nggak tahu jalan ya, suruh ke depan ya nggak mau lah. Udah kamu cepetan ke depan, ya nggak mau, ntar nyasar lagi. Udah kamu aja yang ke depan, kata saya. Ya udah tapi cepetan ya. Iya. Oh, cepet bang, bawa motornya. Untung waktu itu teh satu nggak kempes ban, nggak bocor lah ya. Keduanya bahan bakar, untung nggak habis. Wah, kalau habis di tengah jalan udah kayaknya nangis lah, sumpah. Kayaknya nangis. Orang udah nggak ada apa-apa di situ, udah nggak ada pom bensin atau apa namanya di hutan. Wah, pas waktu itu kenceng. Waktu pas pulangnya ke rumah dia tuh kenceng banget. Sempet bang tuh dia jalannya kan lewatin makam juga. Di situ tuh lewatin makam, nggak tahu teman saya yang ngebonceng nggak tahu merhatiin atau enggak. Kalau temen saya yang bawa motor tuh yang dari Indramayu, dia tahu sama saya juga. Istilahnya lihat apa waktu itu? Kayak ada suara keprok bang, ngeprok gitu, kayak pok gitu bang. Saya istilahnya nggak berperasaan gimana, perasaannya penasaran tadi yang awal tadi saya perjalanan. Ada apa? Itu juga belum habis kan. Kalau yang di jalan saya nggak merhatiin, nggak begitu fokus, cuman ya lihat, istilahnya kayak sempat lihat juga, cuman saya cuek aja. Saya pengen cepat-cepat sampai rumah gitu, sampai rumah teman saya tuh. Sampailah ke rumah teman saya tuh yang di Indramayu, namanya tuh kalau nggak salah daerah Desa Jatisawit di situ. Indramayu desanya ya, ternyata di situ. Emang istilahnya ya daerah situ konon katanya punya cerita rakyat ya, atau legenda gitu Pak. Pas saya gitu, saya sampai situ tuh udah jam 2-an atau setengah 3 loh. Orang bapaknya teman saya itu cuman masih istilahnya masih melek, belum tidur waktu itu. Nah, pas saya itu anaknya cerita sama bapaknya tuh, Pak, alhamdulillah atas langit, emang kenapa? Ternyata teman saya itu orang Jawa Tengah. Saya apa sih yang istilahnya nggak tahu ya, istilahnya teh emang itu mah yang dialami saya, emang saya nggak sengaja sih. Ya istilahnya nggak sengaja, bukan sengaja ke situ mau nyari tahu ya. Saya nggak tahu bang. Pas kayak gitu udah dimakan, saya udah mandi kan, berdua tuh udah mandi, udah makan. Nah disitulah ayahnya dia tuh cerita, bapaknya cerita, ternyata yang saya lewatin tadi itu yang namanya Kali Cimanuk. Indramayu. Ya saya kan otomatis nanya ya, karena saya penasaran. Terus kenapa Pak? Ya konon katanya dulu tuh ya nggak tahu lah, cuma tahun berapa ya, diceritain semuanya. Terus legenda di situ. Nah di situ saya mulai sampai saya ditepak pundaknya sama bapaknya teman saya tuh nang untung selamat ya, syukurlah bisa selamat sampai sini. Ya pas diceritain kayak gitu, ternyata istilahnya dulunya katanya punya yang penunggu di situ tuh, istilahnya gimana ya, saya juga nggak jelas banget sih, nggak jelas banget istilahnya tuh apa tujuan teman saya tuh kayak gitu. Cuman kata bapaknya dia tuh dulunya kalau orang Jawa Tengah tuh nggak berani lewat situ.
Oh gitu. Ya, cuman untungnya katanya yang penunggu di situ tuh udah nggak awas itu. Katanya. Katanya saya kan diceritain. Tapi dikasih tahu nggak tuh Mas, itu sebabnya apa sih? Kalau orang Jawa Tengah lewat situ itu pasti celaka lah ya, itu intinya ya gitu ya. Itu sebabnya ada diceritain nggak sebabnya sama si Enggak semuanya. Oh, enggak semuanya diceritain, cuman ya ceritanya kayak gitu katanya. Ya dulunya sempat punya dendam atau gimana ya. Istilahnya yang penunggu situnya itu katanya sih. Tapi yang nggak tahu. Berbentuk apa katanya si luman itu di sungai itu? Yang saya diceritain mah katanya buaya sih. Buaya. Ya, berarti saya kan nanya, Pak, berarti tadi yang saya lewatin terus ada benturan kayak gitu, itu apa Pak? Yang kemungkinan juga itu. Nah, terus saya berpikiran lagi, iya ya, masa di tengah kali yang sebesar itu ada batu? Ada batu, karena nggak mungkin dia bikin jalur kan pasti steril. Istilahnya ada batunya gitu kan. Terus, nah di situ saya mulai berpikir panjang sih, iya ya, masa kali kan pasir doang kalau di situ mah daerahnya. Iya, pasti. Wah, saya langsung gimana berdiri lagi tuh bulu roma. Asli, yang tadinya di situ mau nginep sekitar 3-4 hari ya nggak jadi Bang. Besoknya saya pamit pulang, soalnya malam itu juga saya nggak bisa tidur pas habis diceritain sama ayahnya dia tuh, sama bapaknya teman saya. Ya udah Nang, nggak apa-apa, yang penting selamat. Udah sampai sini. Ya apa ya, ternyata di situ emang dulu pernah punya cerita yang saya ketahui ya, dan yang saya dengar ceritanya emang di situ daerahnya sedesa itu tuh nggak ada bedu. Nah itu saya juga sempat baca-baca ya di Google gitu ya, di internet, cari-cari daerah situ tuh memang katanya kayak yang tadi kita lihat di video YouTube ya. Katanya itu kalau misalnya daerah situ nabu beduk seolah-olah memanggil. Iya. Jadi kata bapaknya dia mah ya dia kan pribumi ya. Iya. Tahu. Ya kemungkinan. Mas diminum dulu Mas. Oh ya. Rokok boleh? Boleh, boleh. Jadi itu emang cerita rakyat yang udah lama ya Mas ya. Udah melegenda. Udah melegenda. Tapi cuman yang saya alami mah itu Mas secara kebetulan. Mungkin kebetulan, tapi ya kemungkinan besar ada kaitannya juga Mas. Ya itu tinggal terserah kawan-kawan mau percaya atau tidak, karena memang daerah tersebut ada banyak seserbar ceritanya ya. Di kali apa Mas namanya? Cimanuk. Kali Cimanuk, daerah Indramayu teman-teman. Jadi ada, boleh dikatakan siluman buaya ya, yang ya kemungkinan setiap tempat kan pasti ada cuman nggak tahu yang dialami saya juga, nggak tahu apa gitu, cuman saya merasakannya itu. Cuman yang jadi misteri ini kan masih kenapa, ada apa dengan orang Jawa Tengah kalau misalnya melintas atau masuk ke daerah tersebut gitu ya Mas ya. Itu kalau zaman dulu sih, tapi kalau sekarang mah enggak. Sekarang mungkin udah enggak ya. Mudah-mudahan aman. Karena katanya dulu juga karena bahaya juga kalau kayak gitu ya Mas ya. Istilahnya katanya zaman dulu udah lama banget kemungkinan. Berarti tetap masih kerja waktu itu. Habis dari situ apa langsung? Enggak, besoknya langsung pamit pulang. Langsung pamit pulang. Bener. Langsung pamit pulang, terus tapi pulangnya lewat kali itu lagi? Enggak lah. Enggak. Kan langsung keluar. Itu kan di seberang. Jadi saya keluar langsung ke jalan raya. Saya dikasih tahu jalan yang
jalan yang istilahnya ke depannya, iya. jalan Alternatifnya jalan benernya gitu, jalan utamanya. Karena mungkin kalau semalam yang dilewatin itu kan motong mungkin lebih alternatif cepat, yang motong jalan. Oke. Ada lagi Mas? Apa ceritanya itu doang? Yang di titik Mas Fajar ngerasa, ini gimana ya? Atau ada kode-kode dari si tukang perahu tersebut gitu? Kira-kira umurnya berapa tuh yang tukang perahu itu, udah suami tua, istri ya? Udah tua waktu itu udah tua banget. Cuman saya karena paniknya ya pas mau turunnya itu, saya pas mulai penasaran. Teman saya tuh malah nanya kayak gitu, wah jadi penasaran, wah ada apa gitu. Oh ternyata legendanya kayak gitu, gitu katanya. Oke, gitu teman-teman. Jadi ya cobalah teman-teman boleh browsing sendiri ya tentang mitos kali tersebut. Memang banyak tersebar cerita-cerita legenda tersebut. Silakan teman-teman nilai sendiri mau percaya atau tidak. Dan kebetulan narasumber kita ini memang dia mengalami hal tersebut yang ganjil di daerah tersebut. Cuma ya saya juga istilahnya percaya nggak percayanya gimana yang orang nggak tahu ya. Cuman ya ngerasain mah iya, ngerasain mah iya pasti. Ngerasain mah istilahnya emang kerasa. Karena ya saya juga bisa ngerasa lah apa yang dirasain Mas Fajar waktu itu. Ya, karena posisinya malam juga kan. Sampai pas teman saya yang dari Indramayu itu cerita lagi kan sama teman saya. Wah saya diketawain habis-habisan. Beneran, wah kamu untung selamat. sampai sekarang. Tapi orang tuanya atau temennya Mas Fajar itu pernah cerita di situ ada pernah jatuh korban atau orang dari orang Jawa Tengah? Nggak pernah ya. Jadi nggak pernah. Jadi masih misteri lah ya. Intinya kenapa sih orang Jawa Tengah gitu kan sampai nggak boleh. Mungkin dulunya ada, cuman silakan teman-teman cari tahu sendiri ya, di banyak yang bersebaran di sosmed itu teman-teman. Oke. Mas Fajar, begitu aja. Terima kasih banyak udah cerita pengalamannya malam ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran ya buat kita. Ya memang setiap tempat pasti ada ya, apalagi tempat seperti itu kan. Oke, jadi ya itu mah saya juga walau alam. Cuman ya emang dulu pernah lewat situ, dan mengalami hal aneh. Iya. Ya, untung alhamdulillah ya Mas ya nggak terjadi apa-apa ya. Iya. Ya, coba kalau kecebur gitu kali itu. Nah, itu soalnya kan licin juga kan. Iya. Habis dalam mungkin ya. Karena memang di daerah sana banyak kayak kali-kali sungai-sungai yang gede langsung muara ke laut, itu banyak Mas. Itu Indramayu jauh dari laut daerah. Jauh dari laut ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih Mas Fajar. Salam buat keluarga dan teman-teman di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.